Baik, para hadirin semua, selamat malam. Sebelum kita mulai sesi ini, mari kita jalan jari dan kita bersama-sama membangkitkan keadaan. Namo Samkhya Adi Budaya. Namo Samkhya Adi Budaya. Namo Samkhya Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Semoga semua berbahagia. Selamat malam, Namo Samkhya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, ini malam pertama ya kita berkumpul di sini untuk suatu gagasan ya dari Pusdiklat ya, TBK untuk mengadakan kursus Dharma Malam Buddha. Ya, karena hari ini Selasa atau malam Rabu ya adalah Rabu di dalam hari dalam orang Jawa ya, tradisi Jawa dan Sunda ya, itu disebut Hari Buddha ya, Hari Buddha ya. Jadi pada hari Senin kalau nggak salah di Sunda disebut Hari Soma ya, atau hari Rabu itu Hari Buddha ya. Jadi di tulisan Buddha dalam orang aksara, bukan aksara ya, aksara Indonesia sebenarnya di kamus besar bahasa Indonesia dulunya adalah BUDH, yaitu sebenarnya Buddha ya. Jadi malam Buddha. Jadi kita bisa melihat bahwa pengaruh dari agama Buddha ya di tanah air ya, di Indonesia masih bisa kita rasakan. Bahkan kemarin Bantu Imawa baru mengirimkan satu email ya ke kami. Ternyata bulan-bulan ya, bulan-bulan di penanggalan Sunda ya dan Jawa itu banyak dipengaruhi oleh India ya. Jadi kalau penanggalan Sunda dikatakan dimulai dari bulan Kartika ya. Kartika itu ya. Jadi ada beberapa bulan setelah itu ada Magga, ada Wesaka, Sada. Ini mirip dengan penanggalan India. Kita bisa melihat trace jejak-jejak kebudayaan India, kebudayaan Buddhis dalam kebudayaan Indonesia. Ya, itu nanti kita akan bicarakan ya, dibicarakan di minggu berikutnya. Ya. Jadi minggu ini ya, hari pertama kita ketemu, kita akan lebih banyak membahas tentang India. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini tadi sudah dijelaskan saya. Lalu ini ada timetable ya, timetable kita. Tanggal hari ini 26 Februari kita akan lebih banyak berbicara tentang India. Lalu minggu depan tanggal 5 Februari ya, Selasa depan ya, minggu depan kita berbicara tentang agama Buddha di Cina ya. Hah? Oh, salah ya. Sorry, ini akibat copy paste ya. Yang Februari di bawahnya diganti Maret semua ya. Nah, jadi 5 Maret ya kita akan berbicara tentang Buddha Tiongkok ya. 12 Maret ya kita akan berbicara tentang Buddha Selatan ya, atau tradisi Theravada. Lalu 19
Maret ya, kita akan melihat ya sekilas sejarah tentang agama Buddha di Indonesia. Dan di minggu pertemuan terakhir ya, pertemuan kelima, kita akan lihat sekilas perkembangan agama Buddha di dunia saat ini bagaimana ya, termasuk tentunya Indonesia dan berbagai belahan dunia. Tentu karena ini adalah versi kompres ya, jadi Anda datang ke sini kita hanya sekilas berbicara tentang itu, dan saya bukan pakar sejarah ya, jadi kita akan belajar ya dari sejarah ya, bukan belajar sejarah. Kalau Anda yang belajar sejarah, Anda masuk kuliah sejarah, Anda baca buku tesis ya di internet banyak, di buku-buku banyak yang Anda bisa baca tentang itu. Tapi dalam belajar sejarah, saya dulu termasuk suka ya pelajaran sejarah ya. Atau di sini di waktu sekolah yang suka pelajaran sejarah saya banyak yang nggak suka ya, suruh hafal tahun dan segala macam. Saya juga suruh hafal tahun nggak bisa ya. Tapi kita belajar sejarah menurut saya di sini ya. Di sini Anda tidak akan banyak lihat tahun-tahun ya. Tahun-tahun tidak begitu penting ya. Tapi adalah mengapa kita perlu tahu sejarah kan? Ya, tema ini ya. Tahu sejarah, tahu masalah gitu kan. Ada orang sejarah itu masa lalu kita nggak usah tahu. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu sejarah, kita akan jadi orang yang tidak punya akal. Ya. Kebanyakan orang Chinese ya di Indonesia ya, akibat rezim Orde Baru, mayoritas adalah orang yang tidak punya akar ya, tidak memahami akar sejarahnya ya. Jadi orang, dan banyak ya di berbagai dunia terjadi juga di Tiongkok juga seperti itu. Orang yang tidak tahu sejarah, tidak tahu akar ya, ikuti seperti kalau di air ya, kalau teratai itu kan mengakar sampai ke bawah ya. Kalau eceng gondok itu dia nggak punya akar, akarnya hanya jadi mengapung ya, begitu. Sebagai orang yang tahu sejarah, kita akan tahu permasalahannya ya. Kita perlu belajar dari sejarah, dan kalau kita baca sejarah, kita belajar sejarah akan terus berulang, seringkali berulang ya, ada siklusnya berulang ya. Jadi kita tahu ya. Jadi kita tahu masa lalu untuk membangun masa depan ya. Kita berdiri di saat ini ya. Tapi kita perlu tahu, termasuk diri kita sendiri, kita tahu sejarah kita ya. Dan belajar dari masa lalu kita, dari kegagalan kita, dari keberhasilan kita, dan termasuk keberhasilan orang lain, kita bisa ya, maju ke depan ya. Jadi termasuk di dalam sejarah Buddha sendiri ya, kita perlu tahu lebih utuh ya, sehingga justru makanya itu saya ambil contoh kalau saya sendiri, kenapa saya nyaman ya di Udayana ya, justru karena tahu banyak. Saya masuk dari satu wihara Chinese ya, tapi pada masa itu saya merasa saya tidak nyaman dengan Mahayana ya, karena banyak upacaranya saya tidak suka ya. Saya waktu itu mendeklarasikan saya sebagai Theravada ya, di wihara Mahayana ya. Tapi ketika saya belajar lebih banyak lagi, dan akhirnya saya kembali tertarik pada Chinese Buddhism, tapi dalam bentuk yang lain. Karena saya waktu itu menggali akar kebudayaan. Saya orang Chinese. Saya lebih nyaman ya, belajar sesuatu dari akar kebudayaan saya, termasuk agama. Tapi tentu saya mempelajari juga tidak membuta, karena kita belajar yang lain juga. Sehingga kita juga bisa bersikap kritis terhadap budaya yang mungkin rusak ya. Di sini nanti kita akan berbicara tentang ide-ide inovatif ya dalam agama Buddha. Oke, jadi kalau sejarah India, waktu saya belajar di Dharmadram dulu itu butuh 1 semester ya, 12 pertemuan ya. Itu pun dosen saya mengajarnya dengan sangat detail. Waktu itu juga buku sejarah Buddha India karya Insun Talsu, Master Insun itu
cuma 3 bab di depan aja yang bahas, ya. Sisanya sudah baca sendiri. Ya. Jadi di sini nanti kita ada sekitar 35 slide presentasi, semoga bisa selesai ya. Jadi kita akan melihat sekilas ya, secara agama Buddha di ini tabel ya, sekilas kita membagi ya agama Buddha di India menjadi 3 periode utama ya. Jadi periode awal 500 tahun pertama kita lihat bahwa ada early Buddhism, agama Buddha awal. Agama Buddha awal itu kira-kira adalah masa dari Buddha hingga 100 tahun setelah Buddha parinibbana. Itu kita sebut sebagai agama Buddha awal ya. Agama Buddha yang ya kalau orang sudah menggunakan murni, otentik ya, masalah itu aja. Setelah itu nggak nyambung lagi, karena setelah itu terjadi perpecahan ya, berbagai sekte ya. Setelah konsili kedua, kita kalau belajar agama Buddha, sejarah agama Buddha kita tahu setelah konsili kedua terjadi macam-macam sekte ya. Di sekolah-sekolah menyebutnya itu sebagai masa Abhidharma Buddhism, karena masing-masing sekte punya kitab suci, punya Abhidharma sendiri. Nanti kita bicara lebih lanjut di situ. Lalu masa 500 tahun kedua muncul ide-ide kreatif ya, dari agama Buddha. Saya senang dengan istilah terjemahan ide-ide kreatif dari buku ini. Ya. Muncul gerakan Mahayana, ya. Itu gerakan pembaharuan dalam agama Buddha. Diawali oleh Madhyamika ya, Nagarjuna. Lalu di tengahnya juga muncul gerakannya. Periode Mahayana, Master Ing Sun membaginya menjadi 3 periode ya. Periode Mahayana awal diwakili oleh Madhyamika, periode Mahayana pertengahan diwakili oleh Yogacara yang Wesi ya, dan Ulaicang atau Gata Garba ya. Lalu di periode Mahayana akhir ya, adalah munculnya Tantra. Oke, nah ini juga tabel yang saya ambil dari Wikipedia, itu juga lebih jelas ya. Early Buddhism, terus ada pada saat sekolah-sekolah sekte-sekte awal ini terus berlangsung sebenarnya. Ya, kita bisa lihat bahwa walaupun muncul gerakan Mahayana, sekte-sekte awal itu terus sampai agama Buddha musnah di India, sekte-sekte awal itu tetap ada. Begitu juga ketika nanti Vajrayana muncul, Tantra muncul, gerakan Mahayana awal juga masih ada di India. Ya. Nah, nanti kita berbicara Sri Lanka, Asia Tengah, Asia Timur ya. Oke, ini kutipan yang saya ambil dari buku ini, sekalian promosi. Anda kalau mau baca tentang sejarah sekilas, ada buku sejarah singkat agama Buddha terbitan Karania, bisa dibeli di Karania. Bagi ahli sejarah modern, agama Buddha merupakan suatu fenomena mengesalkan dalam tiap halnya, dan untuk itu kita hanya bisa menghibur bahwa agama ini tidak diciptakan untuk para sejarawan. Kenapa seperti itu? Bukan hanya belajar agama Buddha ya, tapi belajar sejarah India seperti itu. Orang India itu, termasuk kita nanti belajar sejarah Indonesia juga seperti itu. Orang India dan Indonesia itu tidak terlalu mementingkan sejarah tulis, banyak sejarah lisan, ya, dan banyak dibumbu-bumbui dengan legenda, dengan mukjizat dan segala macam, sehingga bahkan tahun pasti Buddha lahir itu masih jadi perdebatan oleh para ahli sejarah ya. Dan ini kita bisa lihat ya. Dan karena catatan yang kalau kita belajar sejarah, saat kita belajar sejarah agama Buddha, kita dari catatan-catatan di kitab suci itu versi mana dulu ya. Sekarang orang bilang versi Pali. Kalau kita belajar dari kitab Dipawamsa, Mahavamsa, versi dari Sanskertanya, dari kitab Sarwastivada berbicara hal yang lain. Jadi sangat kadang-kadang berkontradiksi. Bahkan orang India sendiri, ya, ketika mau menemukan tempat-tempat suci, tempat arkeologi, sangat berhutang budi pada Master Xuanzang. Ya, belakangan nanti kita bicara Xuanzang asli. Ya, Master Xuanzang tahu nggak siapa? Kong Samcong tahu nggak? Kong Samcongnya benar ada ya,
Master Xuanzang, gogongnya nggak ada gitu ya. Kalau berbicara Master Xuanzang kita bisa ada sesi-sesi khusus, nanti mungkin kelas Dharma Malam Buddha berikutnya kita bisa berbicara bisa kelas khusus tentang Xuanzang, itu sangat unik ya. Jadi banyak ya, bahkan untuk menemukan ya titik-titik sejarah di India, orang India banyak sekali berhutang budi pada catatan ya, Tang Xiyuji, ya. bukan Xiyuji ya, Tang Xiyuji, catatan tentang sangat detail tentang kerajaan yang pernah beliau lalui. Ya. Ini perbedaannya, perbedaan nanti kalau kita berbicara tentang orang Buddha Tiongkok dengan di India, perbedaannya seperti itu. Di Tiongkok semuanya tercatat, tapi di India ya semua banyak tradisi di sana. Bahkan kita bisa lihat kitab suci Buddhis saja tentang baru mulai dicatat, baru mulai ditulis sekitar 400 tahun setelah Buddha Parinibbana. Ya. Oke. Kita kalau berbicara tentang agama Buddha awal ya, Buddhism, agama Buddha itu tidak muncul sendiri ya, bukan suatu entitas yang terpisah dari kebudayaan India dan filosofi India secara keseluruhan. Ya. Jadi agama Buddha, kalau kita belajar agama Buddha sendiri, kita bisa melihat, kalau kita lihat kembali ke sejarah India mulai dari kebudayaan lembah Indus ya, kalau kita belajar sejarah dulu di SMP SMA itu apa kebudayaan Mahendro apa itu lembah Puncak, Mohenjo-daro ya. Lalu kebudayaan itu lalu masuk ke budaya dari bangsa Arya, ya. Mulai masuk di Veda, ya. Lalu Brahmaisme. Ya. Lalu Brahmaisme demikian kuat pada masa tertentu India muncul gerakan spiritual yang menolak dominasi Brahma. Muncullah berbagai perguruan, yang guru-guru yang masuk bertapa ke hutan-hutan, ke asram-asram ya, dengan insight pengetahuannya, meditasi yang mendalam, menemukan ajaran-ajaran. Jadi sebelum Buddha sudah muncul banyak sekali, tapi yang utama ya di dalam teks ya Buddhis disebut Six Spiritual Teacher ya, Liu Shi Wei Dao ya, guru-guru di luar Buddhis, 6 dikatakan yang utama ya. Di dalam kitab suci Buddhis kadang-kadang mencerca ajarannya, termasuk karakternya, termasuk dikatakan bahwa ada yang mencoba untuk membunuh Buddha, mencela Buddha. Dan salah satu yang dari 6 perguruan ini yang tersisa ya sekarang adalah Jainisme ya, Niganta Nataputa ya, di dalam teks Pali disebut Niganta Nataputa, atau di dalam Jainisme disebut Mahavira. Yang uniknya ketika di teks Buddhis kembali lagi, ini kembali siapa yang mencatat kan ya. Nah, dari sisi Buddhis mencatat tentu mencatat dari sisi Buddhis ya. Tapi kalau kita melihat kemarin beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan Bante Dharmika, dia mengatakan ketika bersentuhan dengan orang Jainisme, mereka sangat baik, acaranya bagus ya, acaranya tentang cinta kasih dan segala macam ya, sangat bagus dan mirip sebenarnya dengan Buddhis. Kalau kita ke India, Anda melihat patung Jainis, patung Mahavira, mirip dengan Buddha, ya, mirip dengan Buddha. Ya. Cuma kalau di India, patung yang ada rupanya ada logo swastika yang di tengah, itu adalah Mahavira. Kalau Buddha tidak ada. Ya. Atau di India, di Cina malah ada swastikanya ya, itu Buddha. Ya. Kalau di India mirip dengan Buddha, tapi ada logo swastikanya. Itu adalah Pangdani Mahavira. Oke, tentu 6 berbagai perguruan ini mempengaruhi. Bahkan kalau kita membaca riwayat Buddha sendiri, ya, ada yang mengatakan perumpamaan ketika Buddha lahir langkah 7 langkah, itu sebagai perumpamaan bahwa beliau adalah guru yang ke-7 melampaui ke-6 guru tersebut, terkumpul di antara ke-6 guru tersebut. Jadi kalau kita baca kitab suci, baca sejarah, sebenarnya di dalamnya banyak perumpamaan-perumpamaan. Ya. Jadi habis dengar ini jangan membuat Anda langsung membuang kitab suci ya. Kepercayaan dari kitab suci kita harus lebih kritis melihatnya. Apakah Buddha benar-benar melangkah 7 langkah? Ya. Banyak ya, simbol-simbol
di luar yang melampaui itu, terutama ketika nanti kita berbicara tentang kitab-kitab Mahayana, ya. Banyak perumpamaan di luar apa yang tersurat, ya. Kalau bisa melihat yang tersurat, ya. Oke, saya cepat aja, nanti waktunya tidak cukup, ya. Jadi pada masa Buddha kita bisa melihat bahwa ajaran utama yang mendasar, ya, adalah kebenaran mulia, sebab akibat hukum, sebab akibat yang saling bergantungan, anicca, dukkha, anatta, dan nirwana. Ya. Bab kebenaran mulia, hukum sebab akibat yang saling bergantungan, boleh dikatakan ini adalah penemuan Buddha. Ya. Termasuk konsep tentang anatta. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum karma, ya, hukum imbal lahir, ya, itu sudah ada di India. Ya. Tentang kosmologi, ya, tentang tatanan alam semesta, itu sudah ada di India. Ya. Buddha tidak menciptakan, Buddha tetap menggunakan tatanan kosmologi, tatanan hukum tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Itu kalau kita berbicara tentang kosmologi India, dikatakan bahwa dunia ini dibagi menjadi empat, ya. Kita bertinggal di Nansan Tujuh, bahasa Mandarin, bahasa Sanskertanya apa ya? Ya, jadi yang ada empat tempat, dan di tengah-tengahnya itu Sumeru, ya. Utara dan utara Kuru, ya, kita ada di selatan dari Sumeru. Lalu di puncak dari Sumeru adalah Awatimsa, ya. Dewa Saka bertata di sana, ya. Nah, jadi ada di Sumeru punya 4 gunung pengapit, terus masing-masing adalah satu Maharajika. Itu konsep kosmologi yang ada di India, ya. Bukan hanya ada di Buddhis. Nah, Nirwana juga begitu. Ya. Kalau berbicara tentang Nirwana, sebenarnya perguruan-perguruan lain juga berbicara tentang Nirwana. Bahkan istilah Buddha itu sendiri juga sebenarnya ada di perguruan-perguruan lain. Ya. Nah, jadi sekarang sebenarnya suatu agama, ya, kembali lagi, suatu agama, suatu perguruan, nanti belakangan kita bisa lihat bisa berkembang, bisa menjadi besar, itu semua tergantung pada penerusnya. Jika penerusnya ada orang-orang hebat muncul, murid-muridnya cemerlang muncul, membesarkan ajarannya, ya ajarannya bisa berkembang. Ya. Tapi kalau tidak didukung oleh itu, biasa pelan-pelan hilang. Ya, itu Buddhisme di India juga seperti itu. Jadi kenapa kita lihat 6 perguruan lain, ya, hanya satu yang bertahan, yang 5-nya hilang, karena seperti itu. Kita belajar sejarah perguruan-perguruan Buddhis juga seperti itu. Ya. Lineage utama yang diakui adalah karena mereka memiliki penerus-penerus yang cemerlang. Ya. Sangga awal, yang karakteristik sangga awal pada masa Buddha, ya, sangga pemimpin Buddha sebagai pemimpin sangga. Ya. Jadi semua permasalahan di sangga diputuskan oleh Buddha. Ya. Itu salah satu yang nanti kita kalau belajar itu salah satu kelemahan di dalam sistem rumah Buddha adalah Buddha memegang peranan yang memutuskan tentang aturan-aturan. Setelah Buddha tidak ada lagi yang bisa memutuskan. Buddha tidak memberikan wewenang penuh kepada sangga. Tidak ada suatu pimpinan sangga. Itu yang nanti belakangan kita lihat kenapa terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Karena tidak ada satu yang sebagai otoritas tertinggi. Ya. Karena sangga yang dibentuk oleh Buddha benar-benar hanya suatu komunitas. Ya. Jadi suatu komunitas memenuhi quorum. Ya. Quorumnya berapa orang? Quorumnya sangat sedikit, 5 orang. Ya. Quorumnya 5 orang sudah sangga. Ya. Dalam kapasitas yang lebih besar 20 orang. Ya. 20 orang sudah memenuhi sebagai sangga. Jadi kita lihat perkembangan di agama Buddha di India, ini karakteristik seperti itu. Yang mungkin kebijaksanaan Buddha yang membuat keunikan seperti itu. Ini juga membuat agama Buddha hanya berkembang. Ya, jadi masa setelah Buddha Parinirwana hingga konsili kedua, ya, Buddha tidak tunjuk penggantinya. Ya, agama Buddha tidak pernah mengenal pusat kekuasaan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Prasasti Katolik, ya, itu ada paus, ya.
Bishop Roma ya, yang jadi pemimpin tertinggi, semuanya keputusan ada di sana. Kalau Islam ada khalifah ya, walaupun terakhir juga terjadi perpecahan. Lalu pada saat konsili ke-1 sebenarnya sudah muncul benih-benih seperti itu. Anda kalau baca sejarah Buddhis ya, Kasapa mengumpulkan 500 arahat ya. Pada saat itu murid-murid yang lain masih banyak yang di tempat yang jauh. Lalu Purana pulang dari daerah yang disebut India Utara ya, mungkin sekarang Afghanistan ya. Purana pulang setelah konsili berakhir, ketika ditanya, Purana menjawab dia akan mengikuti ya, apa yang beliau dengar dari Buddha ya. Jadi sebenarnya konsili pertama itu tidak final ya. Pengumpulan ajaran-ajaran Buddha tidak final ya. Dari 500 arahat yang dikatakan mengumpulkan ajaran-ajaran Buddha itu tidak final. Dan di konsili pertama Dhamma Vinaya yang dikumpulkan pada saat itu belum menyebut adanya Abhidharma. Sekali lagi ya, para yang kelompok-kelompok yang menganggap Abhidharma adalah sabda dari Buddha, yaitu terutama dari kelompok Theravada, maka bahwa Abhidharma sudah ada di sana. Tapi kalau kita, sekali lagi saya berbicara dari aspek sejarah ya, bukan dari aspek faith, kepercayaan ya. Kalau misalnya kepercayaan ya tertulis di kitab suci ya. Orang Theravada menganggap Buddha mengabarkan Abhidharma di Timsah. Orang Mahayana menganggap Buddha mengabarkan Siddhigarbha Sutra pada saat itu ya, jadi berbeda. Termasuk orang Mahayana menganggap Avatamsaka digabarkan pada minggu ke-4 bulan Parinibbana di alam Avatamsaka pada para bodhisattva. Kalau berbicara tentang tataran itu adalah tataran faith, bukan kepercayaan. Jadi kita berbicara dari tataran sejarah ya. Kedua ini, kalau kita nanti belajar, maka itu saya katakan, saya bukan pakar sejarah. Kalau saya pakar sejarah, saya bisa menolak itu semua. Tapi kembali saya belajar sejarah untuk memperkuat keyakinan saya ya. Belajar sejarah Anda bisa ujung-ujungnya mengatakan bahwa Kuan Yin itu adalah adaptasi dari Dewa Hindu kok. Terus Kuan Yin nggak ada. Kepercayaan orang bilang kan ya. Saya kan, master guru saya, Master Seng ya, pernah berdialog dengan seorang tokoh ya, Rong Intai namanya. Pada saat itu dia mengatakan, ya kalau Anda belajar dari aspek sejarah ya, Kuan Yin itu serapan belakangan. Tapi bagi saya Kuan Yin itu ada. Bagi keyakinan saya yaitu ada. Dua hal yang berbeda ya. Mungkin orang bagi kalangan tertentu mengatakan itu enggak benar, tapi itu harus kita lihat. Kita memahami itu, tapi kita memahami sejarah, tapi kita juga memahami itu dari sisi devosi, sisi kepercayaan ya. Oke. Lalu konsili kedua ya, setelah konsili kedua itu secara resmi agama Buddha Sangha terpecah menjadi dua. Tentu dalam berbagai catatan sejarah ada yang mengatakan bahwa konsili kedua hanya ada pertentangan tentang 10 winaya kecil ya. Ada lagi yang mengatakan ada aspek-aspek ajaran yang diperdebatkan, termasuk 5 teori dari Mahadewa ya. Mahadewa adalah salah satu tokoh dari Mahasanghika. Itu saya katakan banyak ya unsur yang berbeda, tapi umumnya orang mengatakan bahwa pada masa itu perpecahannya sepenuhnya hanya tentang pandangan tentang winaya. Tapi kalau lihat di dalam lagi, sebenarnya unsur-unsur tentang ajaran cukup mempengaruhi. Karena kalau kita lihat teks winaya, kalau dikatakan Mahasanghika menuntut perubahan teks winaya dari Mahasanghika sama sekali tidak berubah. Sama sekali tidak berubah. Bahkan teks dari pengkajian arkeologi, teks winaya Mahasanghika yang ditemukan di India itu adalah teks winaya yang paling kuno. Teks winaya yang paling kuno. Ya. Jadi
tidak benar Mahasangika dalam peraturan kewinayaannya lebih longgar, ya, lebih longgar daripada Tawirawada atau yang Sula Sangika yang lebih kecil, ya. Jadi kita masuk ke masa sekte awal atau orang menyebut sebagai masa Abhidharma. Jadi tidak ada sentral kekuasaan dalam sangga. Ya. Geografis, tradisi lokal dan doktrin-doktrin mempengaruhi. Tradisi lokal, ya, karena secara geografis sangat jauh. Ya, zaman sekarang kan, zaman itu belum ada internet, ya, belum ada handphone. Ya. Jadi secara komunikasi terisolasi. Jadi itu turut menyumbang, ya, tradisi lokal, ya, turut menyumbang berdirinya perguruan-perguruan. Jadi sekte berbeda memiliki organisasi dan kitab suci sendiri. Ya, perlu dicatat masing-masing sekte diyakini ada beberapa sumber mengatakan 18, ada yang mengatakan 20, ya, dari 2 menjadi 18 atau 20. Itu masing-masing rata-rata memiliki kitab sucinya sendiri. Ya. Tapi yang uniknya, ya, dari catatan Xuanzang, catatan Yijing, Sanzang, yang catatan Faxie, yang para peziarah dari Tiongkok ke sana, dikatakan bahwa mereka bisa hidup bersama dalam satu wihara. Ini unik, ya, India. Jadi masing-masing sektor walaupun berbeda-beda, tapi mereka bisa hidup bersama dalam satu wihara. Dalam satu wihara ini dari Mahasangika, dari Tawirawada, dari Sarwastivada bisa hidup bersama. Bahkan ada beberapa catatan mengatakan bahwa mereka bisa mengadakan Patimokkha bersama. Ya. Patimokkha adalah uposatha, ya, suatu perayaan upacara pengulangan Patimokkha dari sangga bisa bersama. Bahkan penanisan. Ada satu catatan mengatakan bahwa anak dari Asoka, ya, Raja Asoka, Mahinda, itu upajayanya adalah Moggaliputta Tissa, itu dari Wat Wisbajawada. Oke, ini apa ini? Dari Gajawada. Sedangkan acaryanya itu dari Mahasangika. Ya. Itu kita bisa lihat walaupun berbesar-besar mereka bisa rukun. Sekarang malah nggak bisa, ya. Contohnya Bhikkhuni aja nggak. Penapisan Bhikkhuni aja jadi perdebatan, ya. Padahal kalau kita lihat guru-gurunya semua dari Buddha, ya, semua dari Buddha, kan? Kenapa dipersentahkan? Karena sektornya berbeda. Ujung-ujungnya siapa sih? Buddha. Ya. Nah, kalau kita melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, tapi kalau kita lihat dari sudut sektarian, sanggakama, dikatakan sanggakamanya beda. Ya. Kita lihat bahwa dari Buddhism awal, ya, dari Buddhism awal, ini tabel ini saya ngambil dari buku Indo Fuzhou dari Master Insun. Ya. Saya tambahkan beberapa. Jadi terpecah menjadi Mahasangika dan Tawirawada. Lalu dari Mahasangika sendiri terbesar lagi yang menjadi beberapa Ekawaya kita, Lokatarawadi, yang lalu ada Kaukatika. Nama-nama ini ada nama yang karena tempat, ada nama yang karena keyakinan, ya, inti ajarannya. Ya. Lalu dari Tawirawada ada Haimawata, ini karena tempat yang umum. Lalu ada Sarwastivada, ada Wisbajawada. Lalu dari Wisbajawada ada Mahisasaka, Dharmaguttaka, Kasyapya, dan Tamrasatya. Dari Tamrasatya ini yang sekarang itu Mahawiharawadi yang berkembang menjadi sekarang Theravada. Theravada adalah cabang dari Wisbajawada. Lalu dari Dharmaguttaka ini tradisi winayanya diwariskan di Asia Timur, di Tiongkok, ya. Jadi biksu-biksu dari tradisi Tiongkok yang mengambil tradisi winaya dari tradisi Dharmaguttaka, Pak Cangku, ya. Lalu biksu-biksu dari tradisi Tibet, ya, dari Tibet mengambil dari tradisi Mula Sarwastivada, ya. Mula Sarwastivada. Oke, kita lihat, ya. Ya, ini silsilah lineage sangga saat ini, ya. Sangga-sangga monastik dari Theravada itu kalau kita lihat dari Buddha, jadi Tawirawada, lalu Wisbajawada, Tamrasatya, Mahawiharawada, dan sangga monastik Theravada sekarang, ya. Lalu di Asia Timur,
di Cina kita bisa lihat ada itu berasal dari Buddha. Kalau ke Stawirawada, Wiryawada, Dharmaguptaka dari sangga monastik di Cina sekarang. Ya. Jadi ini dekat. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini, Theravada dan Mahayana semuanya berasal dari cabang dari Visuddhimagga. Lalu di Tibet, ya, tradisi Tibet itu adalah dari Buddha, Stawirawada, Sarwastivada, mula Sarwastivada dan sangga monastik di Tibet, tradisi Vinaya di Tibet sekarang. Jadi tradisi Vinaya yang tersisa sekarang dari 3 cabang utama itu semuanya berasal dari Stawirawada. Ya. Yang lain mati. Ya. Tradisi dari Mahasanghika mati berikut dengan musnahnya agama Buddha di India. Ya. Semua perguruannya. Ya. Yang lain juga. Ya. Yang bersisa cuma. Tapi teks Vinayanya, beberapa teks Vinaya masih bisa ditemui. Ya. Kita bisa lihat di kitab suci. Bahasa yang digunakan, ini satu sumber mengatakan bahwa Mahasanghika menggunakan bahasa Prakrit, Sarwastivada menggunakan bahasa Sanskrit, Stawirawada menggunakan bahasa Paisaji. Itu satu bahasa yang mendekati bahasa Pali katanya. Lalu Samatya menggunakan bahasa Apabramsa. Ya. Lalu Theravada menggunakan bahasa Pali. Ya. Lalu kalau kita bisa kita lihat kitab Vinaya, Patimokkha yang sekarang masih ada. Teks kebanyakan ini ada di teks Mandarin, ya, di Tripitaka Mandarin. Teks aslinya di India, teks Mandarin dan teks Pali dan teks Tibet, ya. Teks aslinya di India itu sendiri kebanyakan sudah hilang, bakar beriringan dengan terbakarnya Nalanda, ya, dan berbagai wihara di sana. Tapi belakangan memang ada penggalian di Gandhara, penggalian dimunculkan kembali, tapi masih dalam bentuk fragmen-fragmen yang kadang-kadang tidak utuh. Ya. Yang utuh bisa ditemukan adalah teks Vinaya dari tradisi Theravada, ya, di Tripitaka Bali. Ya. Lalu di Tripitaka Taiso, di Tripitaka Mandarin, kita bisa menemukan teks dari Vinaya dari Mahasanghika. Itu ada di Taiso 1425. Itu kode kitab sucinya, ya. Kita cek di internet, si beta dan teks 1425 muncul, ya, teks Tripitaka, tapi dalam bahasa Mandarin. Ya. Mahisasaka, ya, Mahisasaka ada di 141, Dharmaguptaka, Samitya dan seterusnya. Oke, lalu sutra, ya. Sutra-sutra pada masa ini umumnya di India mereka menggunakan istilah agama. Di Pali, di Sri Lanka mereka menggunakan istilah Nikaya. Ya. Di India teks agama yang masih tersisa sekarang yang ada di dalam Tripitaka Mandarin itu ada Dirga Agama. Dirga Agama dianggap diyakini itu berasal dari sekte Dharmaguptaka. Madhyama Agama itu dari Sarwastivada. Samyukta Agama dari Sarwastivada. Ekotara Agama dianggap bersumber dari sekte Dharmaguptaka. Lalu ada satu lagi, umumnya sih dianggap sebagai satu agama, 4 agama. Agama yang terakhir ini di dalam sekolah biasa tidak dianggap agama, ya, tidak dianggap dalam kelompok agama. Atau Sudraka Agama itu mirip dengan Buddhaka Nikaya, itu mirip dari sekte Dharmaguptaka. Ya. Jadi sutra-sutra ini mirip, ya, dari Dirga Agama dengan Dirga Nikaya banyak sutra-sutra yang mirip. Madhyama juga dengan Majjhima Nikaya juga banyak sutra-sutra yang mirip. Samyukta Agama dengan Samyukta Nikaya juga banyak sutra-sutra yang mirip. Banyak korelasinya. Ya, ini adalah versi Sanskertanya dan versi Palinya. Tentu Dirga agama dari perguruan-perguruan lain seperti Sarwastivada dan Mahasanghika banyak yang hilang, ya. Banyak yang hilang di India, ya. Tapi ada beberapa teks ditemukan kembali, tapi tidak lengkap. Ini yang lengkap yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Ya. Kalau kita belajar, nanti kita di minggu berikutnya kalau belajar agama Buddha Tiongkok, ya, kitab suci agama Buddha Tiongkok itu seperti ensiklopedia, ya. Jadi
bukannya bahwa ini bukan aliran saya dibuang, nggak dikoleksi. Jadi semuanya masuk, semuanya disusun di koleksi. Bahkan semua terjemahan dalam satu sutra, misalnya kita berbicara sutra Intan, itu ada 7 versi terjemahannya. Semuanya dimasukin ke dalam kanon, ke dalam kitab suci. Nah, Abhidharma juga seperti itu, ya. Jadi kalau kita belajar Abhidharma Pali ada 7 buku. Tapi Abhidharma Pali itu adalah Abhidharma miliknya Wisbhajawada. Ini Abhidharma yang tersusun, yang masih lengkap, ya. Selain dari tradisi-tradisi dari 18 perguruan ini, yang masih lengkap itu adalah dari Sarvasutiwada. Ya. Sudah diterjemahkan ke dalam teks Mandarin. Ya. Juga 7 buku dan isinya beda. Isinya beda. Jangan tanya saya isinya apa, karena saya tidak mendalami Abhidharma. Ya. Nah, jadi ini saya ambil dari Wikipedia. Ya. Jadi teks kita bisa lihat, ya. Dan bahkan Mahasanghika juga punya Abhidharmanya sendiri, perguruan-perguruan lain juga punya Abhidharmanya sendiri. Cuma saya semuanya punya, ya. Semuanya punya. Ya. Memang ada beberapa kitab yang misalnya teks Abhidharma dari Mahasanghika dan beberapa yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, tapi itu tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Ada di Tripitaka Mandarin, tapi tidak lengkap. Belakangan juga ada Abhidharma dari Yogacara, ini disusunkan, juga ada di belakang. Abhidharma Samudjaya, Abhidharma Kosa, ini adalah dari Asangga, ya. Lalu ada Krishnapati Matrata Siddhi, Semui Silut, ini dari Master Xuanzang. Ya. Kita lihat jelas, ya, doktrin dasar, ya. Mahasanghika termasuk yang cukup banyak, ya, menyerap, ya, memberikan kontribusi, ya, kontribusi bagi perkembangan Mahayana belakangan. Mahayana banyak menyerap dari Mahasanghika, tapi Mahasanghika bukan Mahayana, ya. Kadang-kadang orang belajar sejarah dianggap bahwa pada konsili kedua sudah terpecah Tawirawada dan Mahayana. Mahasanghika bukan Mahayana, ya. Sampai akhirnya Mahayana muncul, Mahasanghika juga tetap ada. Tapi Mahasanghika menyumbangkan banyak filosofi-filosofi yang akhirnya berkembang di Mahayana. Misalnya kita berbicara tentang Buddha, ya. Secara tradisional orang hanya berbicara Buddha secara historis. Buddha parinibbana, setelah itu Buddha parinibbana kemana? Gak dibicarakan lagi. Ya, itu Buddha tidak membahas. Tapi seolah-olah yang Buddha sudah nggak ada. Gitu kan. Nah, tapi dalam Mahasanghika dikembangkan menjadi bahwa Buddha historis adalah manifestasi dari Buddha yang transenden, ya. Buddha abadi. Buddha yang abadi itu tidak musnah, ya. Kekal abadi. Ya. Itu yang dikembangkan lebih lanjut di dalam tradisi Mahayana. Ya. Belakangan juga berkembang dalam perguruan-perguruan tentang bukan hanya Buddha masa lalu, ya, tapi Buddha masa depan. Buddha dari 10 penjuru. Pada masa-masa awal tidak berbicara Buddha dari 10 penjuru. Cuma berbicara Buddha dari 3 masa, ya. Masa lalu, masa ini, masa depan. Masa depan juga hanya dibicarakan tentang Maitreya. Ya. Pemujaan Maitreya pada saat ini juga sangat berkembang. Ya, kalau Anda lihat peninggalan sejarah, pemujaan Maitreya juga sangat berkembang. Karena kenapa? Orang merindukan Mesia. Pada saat tahun-tahun 500 tahun kedua itu udah jauh dari Buddha. Ya, murid-murid yang pernah bertemu Buddha langsung sudah tidak ada. Ya, orang rindu pada Buddha. Nah, maka itu muncul pengharapan, nah, Buddha yang akan datang. Termasuk teori, doktrin, ajaran tentang untuk terlahir di Tusita, ya, berkembang. Ya, bahwa untuk terlahir di Tusita, nanti bersama-sama dengan Maitreya, yaitu dunia ini. Oke, terus ini juga ajarannya tentang batin, ya. Dengan sendiri adalah benar-benar murni. Oke, Mahasanghika awal menolak Abhidharma dimasukkan ke dalam kanon. Walaupun beberapa sekte Mahasanghika belakangan juga memiliki kitab Abhidharmanya sendiri. Ya. Jadi kalau Mahasanghika awal mereka tidak memasukkan Abhidharma itu sendiri ke dalam Tripitaka.
ada Dwi Pitaka ya, belum ada istilah Dwi Pitaka ya. Cuma ada Dhamma dan Vinaya ya, Sutta dan Sutra dan Vinaya. Abhidharma adalah kitab komentar ya. Cuma adalah kompres ya, kompres yang sistematis. Kalau sutra kan berbicara lewat seperti sabda-sabda Buddha. Abhidharma itu lebih kompres dari sutra yang disusun secara filosofi, secara sistematis untuk mempermudah praktek. Ya, sebenarnya itu hasil dari meditasi, dari vipassana, dan juga membantu vipassana. Ya. Lalu Samitya, ya, Samitya ini mereka menganggap bahwa ada satu realitas ya, arti yang tertinggi. Ya, kalangan yang disebut kalangan Buddhala, ya, diperasa seperti api. Pribadi tidak identik dengan skanda, dia juga tidak berada dalam satu tujuannya. Konsep-konsep kadang-kadang ini kita bisa lihat ya, perguruan-perguruan ini konsep-konsepnya itu sama, tidak berdiri sendiri, mereka juga dipengaruhi oleh perkembangan di luar Buddhis pada saat itu ya. Tapi mereka tetap berusaha untuk menjelaskan dalam tataran ajaran Buddha tentang anatta ya. Tidak ada satu entitas yang abadi ya, tidak ada atta yang abadi. Sarwastivada juga begitu ya, Sarwastivada menganggap bahwa semuanya itu nyata. Kemudian belakangan banyak teks-teks Mahayana yang, karena Sarwastivada itu sangat dominan ya, pada saat Mahayana muncul di India, banyak teks-teks Mahayana yang menyerang paham ini ya, bahwa semuanya nyata ya. Sautrantika ya, Sautrantika sesuai namanya ya hanya sutra ya, tidak menolak Abhidharma. Oke. Lalu kalau kita berbicara pada perkembangan masa ini, kita tidak terlepas, tadi saya katakan, suatu agama ya bisa berkembang, bisa menjadi besar, itu tergantung pada pengikutnya, tergantung pada penerusnya. Jadi sebelum Raja Asoka, agama Buddha itu hanya satu sektor betapa kecil ya. Sama seperti 6 perguruan yang lain, bahkan agama Buddha itu tidak dominan. Kakeknya Asoka itu adalah pengikut Jainisme. Agama Buddha hanya suatu agama yang tidak dominan, kecil. Mungkin kalau Asoka tidak menjadi umat Buddha dan umat Buddhis, saat ini agama Buddha tidak akan dikenal di dunia, tidak akan menjadi agama di dunia. Ya. Tapi secara berbicara lain, sama seperti kita kalau berbicara secara agama lain, ya, secara Nasrani. Kalau tidak ada Paulus, Paulus itu. Salah satu raja di Roma. Ini ya, dia merumuskan ya, sehingga menjadikan agama itu bisa. Ya. Buddhis juga seperti itu. Ya. Ketika Asoka agama Buddha jadikan agama negara. Ya. Dia mengirim misionaris ke seluruh ya, ke Asia Tengah, Yunani, dan yang paling berhasil di Sri Lanka. Paling sukses di Sri Lanka. Jadi katakan dia juga mengirimkan ke Asia Tengah, ke bekas jajahannya Alexander yang Agung ya. Maka itu muncul teks Pengidam Panjang ya. Pengidam Panjang itu disusun pada masa-masa ini. Jadi dan yang paling sukses di Sri Lanka sampai sekarang anaknya yang begitu. Anaknya Mahinda dan Sanghamita jadi biku, jadi bikuni ya, dikirim ke Sri Lanka. Pemujaan terhadap stupa ya, pada saat ini pemujaan terhadap stupa dan pohon bodhi berkembang. Asoka dikatakan membangun 84.000 stupa ya, peresmiannya besar-besar ya. Asoka juga sangat memuja pohon bodhi sampai ada ceritanya ya, bahwa ratunya cemburu ya. Asoka setiap hari ke pohon bodhi di Bodh Gaya memuja pohon bodhi, nah, ratunya cemburu, akhirnya ratunya meracuni pohon bodhi yang Bodh Gaya. Nah, bodhinya mati, ya. Bodhinya mati, Asokanya sedih. Ya, lalu memerintahkan untuk menghidupkan kembali pohon bodhi itu. Ya, betul, tercatat ya. Ya, dituangkan 1.000 susu ya dari 500 ke 1.000 ya, sapi. Ya. Tuangkan beberapa hari gitu, ada upacara besar dan tunas muncul dari tempat pohon bodhi ya, bodhi
di mana Buddha mencari pencerahan. Ya. Itu di pohon Bodhi generasi kedua. Jadi pohon Bodhi kalau Anda ke India, pohon Bodhi yang sekarang itu bukan pohon Bodhi di mana Buddha duduk ya. Itu udah pohon Bodhi generasi keempat. Ya. Setelah Asoka, pohon Bodhi nanti masih terjadi juga. Ada satu raja yang cemburu, gitu. Ada satu raja yang menumpangkan pohon Bodhi itu, nanti ada raja yang lain menghidupkan lagi. Ya. Nanti lalu pohon Bodhi generasi ketiganya hancur, nanti sampai petir masalah. Karena sudah terlalu tua. Ya. Lalu pohon Bodhi yang sekarang adalah pohon Bodhi yang dicangkok dari Sri Lanka, ya, karena anaknya Asoka membawa benih pohon Bodhi ya ke Sri Lanka. Sekarang bisa dilihat di Kandy, Anarudupura, ya. Itu pohon Bodhi yang tadi pohon Bodhi pertama, kalau dicangkok itu dibawa ke India. Jadi kalau orang yang terlalu berlebihan, nanti istrinya juga nggak suka ya. Jadi Anda kalau itu pelihara ngajak istrinya ya, jadi istrinya juga nggak cemburu ya. Nanti liharanya dibakar. Periode 500 tahun kedua ya. Oke, kita cepat supaya ada sesi tanya jawab. Walaupun tadi mulanya tepat agak molor, harapkan selesainya on time ya, jam 9. Ya, ini ditandai dengan munculnya Mahayana. Ya, pada sekitar tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi sampai 100 Masehi